Rahma El Yunusia merupakan tokoh emansipasi perempuan asal Minangkabau yang menjadi sosok reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 20 Desember tahun 1990. Lahir dari keluarga ulama progresif, ayahnya Syekh Muhammad Yunus adalah seorang kadi di Pandai Sike. Kakeknya, Imanuddin, adalah seorang ahli ilmu falak dan pemimpin tarekat Naqsyabandiyah. Ayahnya wafat saat Rahma kecil dan kemudian ia dibesarkan juga diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Tumbuh besar di lingkungan yang taat akan ajaran agama, membentuk pribadinya menjadi sosok yang teguh dan penyabar. Sebagaimana yang kita ketahui pada masa penjajahan, peran perempuan itu sering dianggap tidak penting dan hanya sebagai pelengkap. Sehingga prinsip kebanyakan orang pada saat itu ya nggak perlulah pendidikan yang tinggi. Karena akhirnya perempuan hanya akan berujung di dapur dan kasur. Namun, prinsip itu dipatahkan dengan lantang oleh Rahma El Yunusia. Baginya, seorang perempuan sekalipun bakal berperan sebagai ibu rumah tangga, mereka juga harus memiliki tanggung jawab sosial atas kesejahteraan masyarakat, agama, dan tanah airnya. Sejak kecil, Rahma dikenal sebagai sosok yang teguh hati dalam memperjuangkan keinginannya. Kakaknya, Zainuddin Labal El Yunusi, mendirikan sekolah agama yang diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan, bernama Diniyah School. Rahma ikut mengenyam pendidikan di sekolah yang didominasi oleh para murid lelaki itu. Nah, ketika bersekolah di sana, Rahma dapat memahami lebih dalam bentuk penjajahan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Menurutnya, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk belajar dan mengajar seperti laki-laki. Adanya kesenjangan di sana melahirkan ide cemerlang Rahma untuk mendirikan sekolah Islam khusus perempuan, agar mereka bisa leluasa belajar dan tidak merasa rendah diri. Hingga akhirnya pada 1 November 1923, Rahma El Yunusia mendirikan Madrasah Diniyah Li Al-Banat atau Diniyah Putri yang sebagian besar terdiri dari kelompok ibu-ibu muda. Dengan ini, Rahma secara tegas membuktikan kalau perempuan itu tidak selalu akan kalah oleh laki-laki, apalagi dari sisi pendidikan. Sekolah itu kemudian melahirkan banyak perempuan cerdas dan berakhlak mulia, seperti Hajah Rangkayo Rusuna Said, pahlawan nasional Republik Indonesia, Aisyah Amini, tokoh politik perempuan Indonesia, Aisyah Ghani, tokoh pergerakan perempuan di Malaysia, Emma Yohana, senator Sumatera Barat, dan Nurhayati Subakat yang merupakan pengusaha ternama di Indonesia. Nama Rahma El Yunusia memang cukup jarang terdengar. Ya, nggak sepopuler R.A. Kartini yang dianggap sebagai pelopor emansipasi perempuan. Nama Rahma El Yunusia memang cukup jarang terdengar. Tapi perjuangan beliau menjadi pelopor utama kemajuan kaum perempuan di Sumatera Barat pada masa itu sangat luar biasa. Perjuangannya pun diakui secara internasional. Berdirinya Diniyah Putri menjadi bukti bahwa Rahma punya harapan dan mimpi yang besar untuk mengangkat harkat dan mengedepankan hak perempuan agar dapat merdeka untuk menuntut ilmu, mengharumkan nama bangsa, dan dalam waktu yang sama tetap bisa berekspresi di ranah domestik. Hingga pada akhirnya Rahma El Yunusia meninggal pada 26 Februari tahun 1969 di kota kelahirannya Padang Panjang. Hingga kini perjuangannya masih terus dikenal.